sekarang kita mengurai di mana kekeliruan dari dua orang itu yang berusaha menggugat tradisi perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Sekarang kita uraikan ya. Di dalam Alkitab dijelaskan, kejadian penyaliban Yesus itu persiapan Paskah. Jadi di saat Yesus meninggal, sudah disalib dan meninggal, itu persiapannya mau Paskah sehingga mayat Yesus harus cepat dikuburkan karena sebentar lagi masuk hari Sabat dan tidak boleh ada yang bekerja. Oleh karena itu, Yusuf orang Arimatea meminta mayatnya untuk dikuburkan. Karena apa? Karena sebentar lagi sudah berganti hari. Dan di dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris dari Pesita, ini salah satu versi varian perjanjian baru bahasa Aramaik, untuk Markus pasal 15 ayat 42, diberikan penjelasan ketika hari itu Jumat sore sebelum hari Sabat, karena pergantian hari di dalam agama Yahudi itu maghrib. Sebelum maghrib, 20 menit sebelum maghrib itu hari Jumat. Begitu Jumat maghrib, Jumat jam 6 ke atas, itu sudah pindah hari Sabat. Ini terjemahan bahasa Aramaik. Tapi kita nggak boleh langsung menerima, mempercayai terjemahan, karena ini kan terjemahan kan. Sekalipun ini terjemahan bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus. Ya, kita uji lagi lebih dalam. Di dalam terjemahan yang lain, hari Sabat yang akan ada di zaman penyaliban Yesus itu disebut Hagadol Sabat atau Sabat besar. Nah, perayaan Paskah itu bisa jatuh hari apa saja. Tapi Paskah di zaman Yesus, Paskahnya bertepatan jatuh pada hari Sabtu. Oleh karena hari Sabtu bersamaan dengan perayaan agama lain, perayaan hari besar agama lain, Sabat yang bersamaan dengan perayaan hari besar disebut Sabat besar. Mengenai Sabat besar atau Sabat Hagadol, itu ada 7 macam kriteria, tapi saya tidak akan bahas. 7 macam kriteria Sabat Hagadol itu apa saja saya tidak akan bahas. Yang jelas, kalau hari Sabat itu bersamaan dengan hari raya agama lain di hari Sabat disebut Sabat besar. Dan Sabat besar, Sabat Hagadol pasti hari Sabat, hari Sabtu. Ini kita lihat ya. Tanggal 4 kemarin di dalam kalender Yahudi disebut Sabat Hagadol. Sama seperti hari Sabat di zamannya Yesus. Di saat Yesus disalib. Itu hari Sabtu. Tidak pernah Sabat Hagadol jatuh selain hari Sabtu, tidak mungkin. Sabat Hagadol, saya ingatkan, hari Sabat yang bersamaan dengan perayaan hari raya yang lain, itu yang disebut dengan Sabat Hagadol. Nah, sekarang kita lihat tadi itu terjemahan dari bahasa Aramaik yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat catatan-catatan kuno bapak-bapak gereja. Karena kita tahu semua bahwa 12 rasul itu punya banyak murid-murid. Mereka penginjil-penginjil yang keliling keluar dari Palestina, ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, ada yang ke Yordania, ada yang ke Turki, ada yang ke Yunani, ada yang ke Eropa, ke Roma. Catatan mengenai hari di mana Yesus disalib, itu jelas tertulis di dalam tulisannya Ignatius dari Antioquia. Ini muridnya Yohanes dan murid langsung Petrus. Ignatius dari Antioquia disebut sebagai The Apostolic Father, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja di abad pertama yang langsung dididik oleh para rasul. Ignatius ngomong di dalam tulisannya, Yesus harus segera dikuburkan karena setelah ini itu masuk hari Sabat, Sabat besar, Sabat Hagadol, di mana tidak boleh ada yang bekerja. Menandakan karena dia mengatakan setelah ini, continue setelah hari ini, itu hari Sabat, maka kematian Yesus itu hari Jumat. Ini coba kita lihat ya. Ini ada di dalam buku, saya punya buku aslinya, tulisan Ignatius kepada orang Australia. Ini bukunya, The Apostolic Father. Tapi yang saya pakai itu shortcut-nya, Ancient Commentary on Scripture untuk kitab Markus. Komentar orang-orang Kristen kuno, bapak-bapak gereja tentang Injil Markus. Nih, muridnya Rasul Petrus, yang juga belajar sama Rasul Yohanes, dan juga belajar sama Rasul Paulus, Ignatius dari Antioquia mengatakan, dia harus dikuburkan sebelum matahari terbenam. Selama Sabat, kemudian pada hari Sabat, dia akan terus berada di dalam kuburan. Artinya apa? Pada saat Yesus mati dan dikuburkan, kemudian berlanjut hari Sabat, menandakan bahwa kematian Yesus, penguburan Yesus hari Jumat. Ini catatan generasi pertama. Dia hidup sejaman dengan para rasul. Bapak-bapak gereja dari jemaat mula-mula. Dokumen kedua saya tunjukkan di Didaskalia Apostolorum. Didaskalia Apostolorum ini buku dokumen gereja di abad kedua.
yang dipakai di seluruh gereja kuno di zaman itu. Di dalam Didaskalia Apostolorum, buku ketiga pasal 15, ini bukunya. Ini. Di pasal 15 itu ada penjelasan tentang puasa, tradisi puasa mingguan orang-orang Kristen kuno. Itu dilaksanakan di hari Rabu dan hari Jumat. Kenapa? Di dalam Didaskalia Apostolorum buku ketiga halaman 15, hari Rabu itu untuk mengingat di mana Yudas Iskariot deal mengkhianati Yesus, deal dengan imam-imam Yahudi. Karena Yudas melakukan kesepakatan menjual Yesus pulang hari Rabu, di saat Kamis Putih, Yesus nyindir Yudas. Siapa yang mengambil roti ini, dia akan mengkhianati saya. Yudas disindir hari Kamis, karena hari Rabu sebelumnya dia sudah melakukan kontrak mengkhianati Yesus, menerima 30 keping perak dari imam-imam Yahudi. Hari Jumat, hari penyalipan, the day of the passion of Jesus Christ. Ini loh katanya. Didaskalia Apostolorum itu artinya the constitution of the Holy Apostle. Pasal ke-15, buku ketiga, pasal 15. Mengenai puasa. Puasa mingguan. Dia memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada hari ke-4 dan hari ke-6. Setiap minggu. Yang pertama, untuk mengenang pengkhianatan kepada dia. Yang terakhir, untuk mengenang hasratnya dia. Dalam pengertian di dalam konteks ini, mengenang passionnya Yesus itu passion, ketetapan hasratnya dia untuk menjadi korban penebus dosa di salib. Nih, hari ke-4 itu dalam bahasa Arab itu arba'ah. Bahasa Indonesia Rabu. Hari ke-6 itu Jumat. Jadi puasa mingguan orang Kristen kuno itu Rabu dan Jumat. Untuk melihat his passion hari Tuhan menyatakan hasrat cinta kasihnya itu apakah penyalipan, kita lihat di pasal sebelumnya. Hari passion of Jesus, our Lord itu penyalipan. Ini. Pada pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana niat Tuhan untuk benar-benar menjadi penebus dan rela menderita sengsara, penyiksaan, dan mati di kayu salib. Jadi konteksnya, puasa hari ke-6, hari ke-Jumat adalah konteks penyalipan Yesus. Ini dokumen-dokumen gereja kuno ini. Jadi apa yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia cocok dengan apa yang ditulis dokumen gereja di abad kedua. Saya kasih tambahan lagi supaya lebih mantap ya. Di dalam adat Yahudi ada yang namanya Brit Milah. Begitu hari lahir seorang bayi laki-laki, dia akan mulai dinamakan menjadi seorang Yahudi yang asli di hari ke-8. Bagaimana menghitung anak ini lahir, 8 hari kemudiannya Brit Milahnya itu kapan? Ayo, kita lihat ya. Ini loh cara menghitungnya. Jika hari dimulai pada sore hari sebelumnya. Jika bayi dilahirkan pada minggu sore, sebelum sore ya sunset, Brit Milah akan diadakan hari minggu depannya. Jika bayi itu lahir minggu malam, Brit Milahnya hari Senin. Dan nih, ayo kita ngitung, kok bisa ya? Kalau seorang bayi lahir Senin siang atau Senin sore, Brit Milahnya itu hari minggu depan. Tapi kalau lahirnya minggu malam, Brit Milahnya Senin minggu depan. Ini loh hitungannya. Minggu sore terhitung 1 hari, sekalipun hanya berapa menit kemudian pindah hari. Dia tetap dihitung hari pertama. Minggu malam sampai Senin sore hari kedua. Senin malam, Selasa sore hari ketiga. Selasa malam masuk sampai Rabu sore hari keempat. Rabu malam sampai Kamis sore hari kelima. Kamis malam sampai Jumat sore hari ke-6. Jumat malam sampai Sabtu sore hari ke-7. Brit Milah Sabtu malam sampai Minggu sore. Oleh karena itu merayakan Brit Milahnya di hari Minggu. Ini berapa hitungannya. Kalau lahirnya Minggu malam, ini hitungannya. Minggu malam sampai Senin sore besok, itu hari pertama. Senin malam sampai Selasa sore, hari kedua. Selasa malam sampai Rabu sore, hari ketiga. Rabu malam sampai Kamis sore, hari keempat. Kamis malam sampai Jumat sore, hari kelima. Jumat malam sampai Sabtu sore, hari keenam. Sabtu malam sampai Minggu sore, hari ketujuh. Maka Brit Milahnya itu biasanya dilaksanakan hari Senin siang. Karena hari ke-8 itu Minggu malam sampai Senin sore. Perayaannya pasti hari Senin pagi sampai siang. Ini loh. Jadi kalau lahirnya Minggu sore, Brit Milahnya hari Minggu. Lahir Minggu malam, Brit Milahnya hari Senin. Ini loh cara ngitungnya orang Yahudi. Jadi, biasakan kita berhati-hati.
Jangan paksakan pola pikir kita yang modern untuk menganalisa catatan-catatan Alkitab. Ini bukan budaya kita, ini budaya Yahudi. Apalagi ini budaya ribuan tahun yang lalu. Bu ya rendah hati, belajar dulu budaya Yahudi plus budaya Yahudi kuno itu seperti apa. Supaya jangan terkesan sok-sokan.